Ketidakpastian akan pemulihan ekonominya itu bisa seberapa cepat dan apakah setelah dilakukannya reopening dari ekonomi ini, akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi ke depannya itu L-shape ataukah V-shape ataukah, W-shape itu masih menjadi, kendala terbesar sebelum investor itu melakukan investasi ke, pasar saham. Dan ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi ketidakpastian akan, pemulihan ekonomi global ini yang menyebabkan investor masih berhati-hati sekali dalam melakukan investasi di, pasar saham. Sebenarnya sebagian besar ini rata-rata investor memilih aset yang seperti apa sih Bu Anti di saat kondisi dan situasi saat ini begitu ya, kalau dilihat dari risky aset, rata-rata mereka juga masih wait and see, keluar dari bursa kita begitu ya, Betul, dan mungkin memilih, beberapa bursa lain begitu yang ada di global begitu ya. Tapi sebenarnya kecenderungan investor saat ini betul. lebih, memilih aset atau kemana sebenarnya peralihan untuk, portofolio atau aset investasi mereka? Oke. Kalau di awal tahun ini memang, kepanikannya besar sekali, sehingga hampir bisa dibilang sebagian besar investor itu menginvestasikan seluruh dana-dana mereka di safe haven. Nah, tapi pilihan safe haven di dunia ini tidak banyak, Maria. Pilihan safe haven ini hanya bisa dibilang cash itu pun mata uangnya juga terbatas, banyak investor mengatakan US dollar, Japanese yen, itu menjadi safe haven yang, terbaik. Lalu safe haven yang kedua dilihatnya seperti emas, di mana, sejak awal tahun ini harga emas terus mengalami kenaikan. Lalu kalau kita lihat lagi juga, safe haven yang lain itu treasury, yaitu surat utang yang dikeluarkan di Amerika. Jadi ketiga aset ini memang, mengalami kenaikan harga karena kepanikan, investor akan impact dari kolapsnya dari ekonomi karena adanya pandemi ini. Tetapi akhir-akhir ini situasi mulai berubah. Karena, sambil menunggu ditemukannya vaksin, seluruh pemerintah dunia ini menggelontorkan banyak kebijakan-kebijakan stimulus yang diharapkan bisa membantu ekonominya dulu nih, jadi obat untuk Mmm. ekonomi. Sementara kita menunggu vaksin untuk mengobati, virus itu sendiri. Nah, dengan adanya uang-uang yang beredar, terutama di US juga cukup besar, tentunya, nilai-nilai uang ini tidak akan stay di safe haven terus-menerus, karena lama-lama nanti nilainya akan tergerus. Nah, mereka sekarang mulai dari bulan Mei, banyak investor yang mulai mencari aset-aset lain. Ya, aset-aset lain yang dilihatnya, cenderung lebih menarik ya tentunya, obligasi. Sehingga kalau Oke. lihat, seperti tadi Maria bilang juga, dari sejak awal tahun sebenarnya obligasi itu return-nya atau kinerjanya positif. Memang saham itu menjadi, aset, recovery yang ketiga, bisa dibilang cycle yang ketiga kalau memang investor lebih nyaman lagi dengan, adanya potensi vaksin ataupun reopening dari ekonomi ini tidak menimbulkan second wave infection yang, besar, investor akan mulai masuk lagi ke pasar saham.